والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pengasuh Majelis Taklim Syifaul Qulub Al-Ustaz Ali bin Abi Bakar bin Yahya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah diterangkan sebagian oleh Ustaz Kiai Abdul Aziz ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna menghaturkan salawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kepada Nabi dan bersalamlah dengan sebaik-baik salam. Inna itu harfu taukid. Kalau ada kalimat dimulai dengan inna, itu berarti kalimat setelahnya adalah penting. Karena inna itu adalah untuk penekanan. Kalau ada orang memberikan kabar si Z berdiri, itu kabar biasa. Tapi sesungguhnya si Z berdiri, maka itu adalah luar biasa. Si Ali datang bin Yahya, tapi sesungguhnya Al-Ustadz Ali bin Yahya datang, itu berarti luar biasa. Luar biasa. Karena itu Allah sebelum menerangkan ayat tadi itu, dimulai ayat tadi itu dengan inna. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saudara, tadi sudah diterangkan perintah sholat langsung. Kita diperintahkan sholat. Aqimis sholata lidikri, aqimus sholah wa atuz zakah. Nggak ada mukadimahnya. Dan itu perintah kepada manusia. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan kita untuk bersolawat, Allah telah mendahulukan pengkabaran Allah itu memberikan solawat kepada Nabi. Para malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Dan tidak ada taklif bagi para malaikat. Malaikat itu Pak nggak ada taklif. Tapi itu adalah tasyrif. Para malaikat itu memberikan solawat kepada Nabi. Itu karena malaikat itu memuliakan Nabi Muhammad. Timbul pertanyaan, Allah bersolawat kepada Nabi, para malaikat bersolawat kepada Nabi, baru orang beriman diperintahkan bersolawat. Bagaimana Nabi Adam? Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Allah perintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Sujud tasyrif, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Bukankah itu adalah lebih hebat daripada sekedar solawat? Apakah sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam itu lebih hebat daripada solawatnya para malaikat? Dengarkan baik-baik.
sujud hormat kepada Nabi Adam. Tapi Allah tidak sujud. Para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah memberikan solawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Adam, para malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam cuma sekali. Bukan berarti setiap sujud menghadap kepada Nabi Adam. Tapi para malaikat bersolawat kepada Nabi Adam bukan sekali, pakai fi'il mudhari, yusalluna 'alan nabi, yadullu ala dawam wal istimrar. Para malaikat itu selalu setiap saatnya menghaturkan sholawat kepada Nabi, tidak pernah ada henti-hentinya. Begitu juga sholawat Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti pengagungan para malaikat kepada Nabi Muhammad lebih daripada pengagungan kepada Nabi Adam alaihissalam. Hebat. Baru perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, salawat kepada Nabi Muhammad, salam kepada Nabi Muhammad, supaya serupa dengan malaikat yang mulia. Supaya serupa dengan malaikat yang mulia. Malaikat bertagarrub ilallah dengan lewat solawat kepada Nabi, maka Allah perintahkan orang mukmin bertagarrub ilallah dengan lewat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dirahmati Allah, apa sih solawat Allah kepada Nabi? Apa solawatnya Allah ini kepada Nabi? Apa solawatnya malaikat kepada Nabi? Apa solawatnya orang beriman kepada Nabi? Allah bersolawat kepada Nabi, salawatnya Allah kepada Nabi yaitu rahmatuhu al-magruna bita'zim lahu sallallahu alaihi wasallam. Allah itu memberikan rahmat khusus kepada Nabi, rahmat istimewa kepada Nabi, yaitu Allah mengagungkan Nabi Muhammad. Sudahlah, rahmat Allah itu banyak macam-macam. Ada rahmat umum, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Semua dapat, manusia dapat, yang mukmin dapat, yang kafir dapat, binatang dapat, babi pun dapat rahmat Allah. Rahmat umum itu, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ada rahmat khusus, yakhtassu bi rahmatihi may yasha'. Allah itu mengkhususkan rahmatnya kepada orang-orang yang Allah pilih. Apalagi nanti di akhirat, yang dapat rahmat Allah hanya orang-orang beriman masuk surga. Yang nggak beriman nggak dapat rahmat Allah. Rahmat khusus. Rahmat Allah diberikan kepada aulia, dengan rahmat Allah kepada orang mukmin biasa lain nilainya. Lah rahmat Allah kepada Nabi Muhammad ini bukan rahmat khusus lagi, rahmat istimewa. Kenapa? Karena Allah mengagungkan Nabi Muhammad. Allah memuliakan Nabi Muhammad. Saudara, kalau manusia memuliakan Allah wajar. Para nabi memuliakan Allah wajar, tapi Allah memuliakan satu orang ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda cerita presiden biasa, tapi kalau ada presiden menceritakan Anda, wah itu hebat. Kalau Anda hormat kepada presiden biasa, tapi kalau ada presiden hormat kepada Anda, itu berarti Anda luar biasa. Itulah rahmat Allah, salawat Allah kepada Nabi. Allah itu selalu memuliakan Nabi Muhammad. Hebat. Hebat, banyak sekali Allah buktikan tuh. Allah panggil para nabi-nabi itu ada di Al-Quran dengan bahasa panggilan biasa. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Yahya khudil kitab biguwah. Ya semuanya dipanggil nama.
Tapi kalau Nabi Muhammad dipanggil pangkatnya, dipanggil julukannya, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Dipanggil dengan nama keagungan sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun Allah menyebut nama Nabi, itu pun dengan pangkatnya Nabi Muhammadur Rasulullah, dengan pangkatnya sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beda dengan Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak. Aku angkat sebutan kamu wahai Muhammad. Aku junjung sebutan kamu wahai Muhammad. Ailam udhkar illa wa tudhkar ma'i. Artinya tidak ada satupun yang menyebut aku Allah kecuali kamu wahai Muhammad harus disebut. Karena itu setiap adzan asyhadu an la ilaha illallah maka disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap kita sholat, kita wajib bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wajib. Inti hafal Quran 30 juz, inti baca di sholat anda, tapi nggak sholawat kepada Nabi, batal sholat anda. Karena itu termasuk bagian rukun daripada sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan Nabi Muhammad. Dan Allah perintahkan memang para nabi harus, walaupun nabi itu belum muncul sebagai manusia, tapi para nabi itu harus mengimani pemimpin mereka Nabi Muhammad. Harus mengimani. Ada satu riwayat Allah berfirman kepada Nabi Isa, ya Isa amin bi Muhammad. Wa'mur man adrakahu min ummatika ayyuminu bih. Wa'mur man adraka min ummatika ayyumin bih. Walaula Muhammad ma khalaqtu Adam. Walaulahu ma khalaqtul janna walan nar. Falamma khalaqtul arsh 'alal ma' ittarab. Fakatabtu alaihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fasakan sallallahu alaihi. Isa iman kepada Muhammad dan beritahu umat-umatmu kalau memang mereka masih hidup bertemu dengan Muhammad untuk beriman sama Muhammad. Kalau bukan karena Muhammad aku nggak ciptakan Adam. Kalau bukan karena Muhammad aku nggak ciptakan surga dan neraka. Ketika aku menciptakan arsy di atas air, arsy goncang, maka aku tulis di atasnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka arsy menjadi tenang. Sallu alal habib. Saudara, saya mau tanya, kira-kira Anda menghargai sholawat ini berapa sih? Maukah ada orang membayar satu sholawat dengan 1.000 perak, 1.000 rupiah? Gak ada yang mau, saudara. 100 rupiah gak ada yang mau. Apalagi orang segini banyak. Berapa harus dibayar? Tapi bagaimana Allah menghargai sholawat Anda kepada Nabi Muhammad? Bagaimana Allah menghargai sholawat Anda kepada Nabi Muhammad? Satu sholawat dibalas 10 sholawat Allah. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Saudara, sholawat Allah itu rahmat. Kalau kita mendapatkan rahmat Allah cukup sebagai jaminan selamat dunia sampai akhirat. Beruntung dunia sampai akhirat. Sholawat kita ini yang nilainya nggak sampai 100 perak, nggak sampai 100 rupiah, tapi dinilai 10 sholawat dari Allah. Karena itu jangan malas sholawat kepada Nabi.
Jangan malas selawat kepada Nabi. Ada satu riwayat, man shalla alayya mi'at fil yaumi mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajah. 30 fid dunya wa 70 fil akhirah. Siapa orang yang setiap hari istiqomah sholawat, Bu, dengarkan baik-baik. Siapa orang yang setiap hari istiqomah sholawat 100 kali setiap hari, 100 hajat dikabulkan oleh Allah. 30 dikasih kontan di dunia, 70 disimpan nanti untuk ada di akhirat. Karena itu rugi kalau kita nggak sholawat kepada Nabi. Sholawatnya malaikat kepada Nabi itu apa sih? Al-istighfar lahu. Para malaikat mohonkan ampun kepada Nabi Muhammad. Emangnya Nabi itu banyak dosanya sehingga para malaikat memohonkan ampun untuk Nabi? Nabi itu udah dijamin nggak dicatat dosa. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma. Untuk apa malaikat mohonkan istighfar kepada Nabi? Dan untuk apa Nabi itu setiap hari juga banyak istighfar? Wa inni la astaghfirullah fil yaumi akthar min 70 marrah. Saudara, istighfar itu tidak identik dengan dosa. Istighfar itu diucapkan juga karena lebih sempurna tingkatannya, keadaannya, lebih tinggi pangkatnya. Nih, tak kasih gambaran ya. Kalau ada orang sholat asal-asalan, dia pakai celana, dia pakai kaos ada tulisan atau ada gambar, sholat duhur misalnya, bagus atau enggak bagus? Ya bagus sholat. Sah apa enggak sah? Sah. Tapi sholat berikutnya dia tadi itu pakai gamis, pakai serban. Melihat sholat yang dahulu, astagfirullahaladzim, kok saya sholatnya pakai celana, pakai kaos ya? Yang diistighfari bukan perbuatan dosa, sholatnya dia. Kenapa diistighfari sholatnya dia? Karena dia memandang sholat yang kedua lebih sempurna daripada sholat yang pertama. Kemudian dia tadi itu membaca hadis, pakai siwak, 2 rakaat sholat pakai siwak, rakaatan bisiwak, afdalu min 70 rakaat biduni siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih utama daripada sholat 70 rakaat tanpa siwak. Dia pakai siwak sholat berikutnya. Dia melihat bodoh bener anak. Dengan hanya bersiwak begini aja, harganya murah, nggak habis-habis. Rokok kita beli setiap hari habis 1 pak. Siwak 1 kita beli berbulan-bulan nggak habis. Kita buat setiap sholat pahalanya begitu berlipat ganda. Dia sholat dengan siwak, dia istighfari sholat yang kedua, astagfirullahaladzim, kok nggak pakai siwak saya tadi ini kalau sholat. Asalnya sholat sendiri, akhirnya dia membaca hadis, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Dia berjamaah, sholat sendiri diistighfari. Asalnya sholatnya di rumah, dia baca hadis sholat pahala berjamaah ada di masjid, per langkah diampuni dosa, diangkat derajat, ditulis pahala. Belum lagi kalau niat i'tikaf, pahalanya juga dilipat gandakan, diistighfari juga. Asalnya di soft terakhir, dia melihat pahalanya soft pertama. Asalnya sholatnya tidak di awal waktu, dia melihat pahalanya sholat. Terus demikian, akhirnya dia mengistighfari bukan karena dosa, tapi istighfarnya karena lebih sempurna. Malaikat itu
mengistighfarkan kepada Nabi dalam arti selalu memohonkan kepada Allah supaya Nabi itu selalu diangkat derajatnya. Sallu ala Nabi. Hei orang-orang beriman, sholawatlah dan salamlah kepada Nabi. Sholawatlah dan salamnya kepada Nabi. Anda diperintahkan apa? Sholawat. Gimana syighot sholawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala sayyidina Muhammad. Anda nggak pernah mengatakan shallaitu ala Muhammad atau usolli ala Muhammad. Kenapa? Kalau Anda diperintahkan sholat, seharusnya saya sholawat kepada Nabi, saya salam kepada Nabi. Tapi Anda memohonkan, ya Allah berikan sholawatmu kepada Nabi. Tapi Anda tidak menyatakan saya sholawat kepada Nabi. Kenapa? Lianna la taliku as-salatu ala tahir illa tahir. Enggak layak saudara memberikan sholawat kepada yang suci kecuali yang maha suci, saudara. Kita, sekelas kita, mulut nih yang banyak dosa nih, bersolawat kepada Nabi, nggak mungkin bisa. Karena itu yang pantas untuk bersolawat kepada Nabi hanya Allah. Karena itu kita mohonkan, ya Allah, sholli ala sayyidina Muhammad. Haturkan sholawatmu kepada sayyidina Muhammad karena aku tidak mampu. Karena aku tidak mampu. Nggak pantas. Yang bisa membalas Nabi siapa? Allah. Kita nggak bisa balas Nabi. Fa innaka la tazzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu 'alal ainis sa'iri sa'yan 'alal ainis sa'iri walau ji'tahu sa'yan 'alal ainis sa'iri. Kamu nggak akan bisa balas Nabi kamu. Sekalipun dari kota kamu berangkat ke Madinah, berjalan bukan dengan kaki, dengan bola mata sampai ke Madinah sana untuk salam kepada Nabi sebagai pembalasan jasa Nabi, nggak akan bisa. Nggak akan bisa, saudara. Nah, karena itu ayat ini bukan ayat remeh. Ini ayat yang luar biasa. Sallu alaihi wasallimu taslima itu amr fil amr yadullu alal wujub. Wajib Pak bersolawat kepada Nabi, wajib. Kapan wajibnya? Ada khilaf. Ada ulama mengatakan wajib solawat dan salam kepada Nabi setiap sholat, setiap khutbah Jum'ah. Ada lagi menyatakan wajib bersolawat kepada Nabi di luar sholat walaupun seumur sekali. Ada lagi menyatakan wajib bersolawat kepada Nabi setiap disebutkan Nabi Muhammad. Karena ada ancamannya. Kalau ada ancamannya berarti itu pertanda ada dosa. Man dzukirta indahu falam yusalli alaika ab'adahu Allah min rahmatih. Doanya Jibril, siapa yang disebut namamu wahai Muhammad tapi enggak salawat kepada kamu, semoga jauh dari rahmat Allah. Begitu doanya. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alai. Orang yang kikir kata Nabi, ya kalau aku disebut tidak bersolawat kepada aku. Cinta maulid Pak? Cinta maulid Pak? Cinta maulid Bu? Dengarkan baik-baik. Kalau Anda siap menghadiri maulid harus siap banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Setiap disebut nama Muhammad maka Anda harus membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau enggak bahaya. Bahaya. Karena apa? Yang diceritakan bukan manusia biasa. Manusia pilihan. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kamu jadikan sebutan nama Nabi ini di antara kalian seperti
nama yang lainnya. Kalau nama yang lainnya ente diem aja gak ada masalah. Tapi kalau nama Muhammad, jangan diam. Harus berbeda. Harus disambut dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, ayo kita mentakdim Nabi Muhammad ya. Kita harus betul-betul jadikan acara Maulid ini momen kita untuk tambah rindu, tambah cinta, tambah dekat kepada Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah. Tadi sudah dikatakan kita ini menjadi gelar, mendapat gelar yang luar biasa loh. Khaira ummatin kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Gelar yang luar biasa. Menjadi umat yang terbaik, lebih baik daripada umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, nabi-nabi yang lainnya. Apa alasannya? Karena umurnya Anda lebih panjang daripada mereka? Enggak. Karena ibadahnya lebih banyak dari mereka? Juga tidak. Karena apa? Karena tenaganya lebih kuat? Juga tidak. Kenapa umatnya Nabi ini yang paling pendek umurnya, yang paling lemah tenaganya, yang paling dikit ibadahnya, kok jadi sebaik-baik umat, paling afdolnya umat? Karena nabinya paling afdol. Karena nabinya paling mulia. Bi akramir rusdi kunna akramal umami. Hebat Pak, Nabi Anda ini hebat. Saya mau tanya, cita-cita Anda ini apa sih? Kalau di dunia kaya, pejabat, presiden, raja, ketua DPR, ketua MPR, bos. Kalau di akhirat masuk surga. Kan begitu ya? Nabi itu udah dikasih semuanya. Pemimpin para nabi udah dikasih. Nabi itu udah dikasih surga. Nggak boleh pintu surga itu dibuka kecuali Nabi Muhammad masuk dulu. Qara'tu babal jannah faqala li khazinah man bil bab faqultu ana Muhammad faqala bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Aku ketuk pintu surga, penjaga surga berkata, siapa nih ngetuk pintu nih? Aku katakan aku Muhammad. Ya, aku memang ditugas oleh Allah tidak boleh membuka sebelum engkau wahai Muhammad. Loh, udah dikasih semuanya Nabi. Tapi Nabi masih punya cita-cita. Apa cita-citanya? Masuk surga kepada dengan seluruh umatnya. Itu cita-cita Nabi. Nabi itu nggak kepingin satupun Anda ini disiksa di neraka. Cita-citanya adalah Anda semuanya diajak masuk surga. Sallallahu alaihi wasallam. Coba ditenangkan anak kecil-kecil itu. Ditenangkan anak kecil-kecil itu. Ah, duduk yang sopan. Diceritain Nabi yang sopan. Udah, duduk. Udah biar. Sudah tenang. Dia duduk. Ada satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam haditsnya pernah begini berkata, Inna lil anbiya yaumal qiyamah manabir min nur. Sesungguhnya para nabi itu Allah sediakan mimbar-mimbar dari cahaya nanti di hari kiamat. Apa sih yang dimaksud mimbar itu? Mimbar itu kursi kehormatan. Tujuannya nanti kalau sudah para nabi itu duduk di situ untuk dihantarkan ke surga Allah. Kulluhum yajlisuna 'alaiha. Kulluhum yajlisuna 'alaiha. Semua para nabi sudah duduk di atas mimbar-mimbar itu siap untuk masuk surga. Itu coba ya. Duduk yang betul. Kau diceritain Nabi biar dapat berkah. Jangan ngomong sendiri. Kulluhum yajlisuna 'alaiha.
Semua para nabi sudah duduk di atas mimbar tadi itu. Semua para nabi sudah duduk di atas mimbar itu. Artinya semua para nabi udah siap masuk surga. Ghaira mimbari la ajlisu alaih. Cuma mimbarku yang aku tidak duduk di atasnya. Nabi nggak siap masuk surga. Semuanya siap masuk surga, Nabi tidak siap masuk surga. Apa alasannya? Nabi nggak duduk untuk dikirim ke surga. Makhafata ayyub athabi ila jannah wa atruku ummati fil hisab. Aku khawatir kalau duduk dikirim ke surga sedangkan umatku masih dihisab. Lah ketika Nabi nggak siap masuk surga, semua mimbar ini nggak bergerak, saudara. Diem. Sampai Allah menegur, "Madza turidu an asna bi ummatika ya Muhammad?" Pingin apa sih kamu wahai Muhammad? Untuk aku perlakukan umatmu ini. Pingin apa untuk aku perlakukan umatmu wahai Muhammad? Allahumma ajil hisabahum. Ya Allah, percepat hisab umatku. Diberikan syafaat. Semua umatnya yang di mahsyar yang banyak dosa diampuni dosanya oleh Allah. Yang timbangannya ringan, hasanatnya, pahalanya jadi berat. Tapi ada beberapa umatnya yang sudah masuk ke neraka jahanam. Itu pun Nabi mohon kepada Allah sampai dikasih. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, nanti di hari kiamat Allah akan kasih semua permohonanmu Muhammad sampai kamu puas. Apa kepuasan Nabi? Bidadari, surga. Wallahi la arda wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridho dan puas satu umatku masih disiksa di neraka. Yang di dalam neraka itu pun Nabi memberikan syafaat satu persatu, diangkat sampai malaikat Zabaniyah di neraka negor, ma tarakta li ghadabi rabbika min ummatika min baqiyah. Muhammad, enggak kamu tinggalkan ya satu pun umatmu untuk disiksa di neraka. Itu cita-cita Nabi Anda. Surga dipersilakan, tidak mau karena melihat umatnya belum terbebas daripada hisab, belum terbebas dari neraka. Karena itu ayo kita jadi umat yang bisa membahagiakan Rasulullah ya. Jangan sampai ada satu pun melakukan menentang Nabi. Ayo kita jadi orang yang selalu ngikuti Nabi. Pak, sampean makan kan setiap hari? Anda laksanakan adabnya makannya Nabi. Ajari anak-anak Anda doa sebelum makan kan bisa diucapkan, pendek. Makan dengan tangan kanan, cuci tangan, dengan duduk, doa setelah makan, minum juga demikian. Masuk rumah, keluar rumah, pakai pakaian, copot pakaian, masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, naik kendaraan, masuk pasar, seterusnya. Semuanya itu kan Anda bisa melakukan dengan sunnahnya Nabi. Kenapa enggak Anda lakukan? Padahal kalau Anda melakukan, Anda makan berkah, minum berkah, masuk rumah berkah, pekerjaan berkah, berkat ngikuti Nabi. Ayo kita harus berubah sekarang. Nggak boleh kita begini terus. Nabi nggak kita ingat masuk rumah nggak pakai salam, nggak pakai adab, makan nggak pakai adab. Ajari itu kepada anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh. Kita piara anak seperti kita piara binatang, asal kasih makan. Akhlaknya akhirnya amburadul, hancur. Karena itu maulid ini jadikan acara momen kita untuk sadar. Mudah-mudahan Allah membuka segala menutup hati kita. Dijadikan Nabi Muhammad SAW idola kita. Mudah-mudahan cinta ini akan semakin kuat dalam hati kita. Sehingga selalu kita bersolawat kepada Nabi
selalu kita mengikuti sunnahnya Nabi. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, Allah jaga Islam kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan salawat dan salam kita sampai kepada Nabi Muhammad, dan insya Allah kita akan dicari oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan berikan syafaatnya kepada kita. Mudah-mudahan cinta semakin kuat sampai akhirnya Allah mengizinkan dan menganugerahkan kepada kita bertemu dengan Nabi lewat mimpi, bahkan lewat yaqadzah, di dunia, di barzakh, sampai ada di akhirat. Mudah-mudahan dosa-dosa kita tidak menjadi hijab yang akan menghijab kita dari Nabi SAW. Mudah-mudahan bubar dari majlis ini kita semangat untuk menghidupkan sunnah Nabi. Kita baca Quran lagi di rumah, kita baca ratib lagi ada di rumah, kita jaga salat berjamaah, kita laksanakan sunnah-sunnahnya Nabi. Dan mudah-mudahan insya Allah semuanya panjang umur, sehat walafiat, zahir batin. Kalaupun Allah mentakdir kita berakhir umur kita, mudah-mudahan husnul khatimah, mudah-mudahan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah mentakdir lisan kita bisa mengucapkan la ilaha illallah sebagai akhir kalimat kita keluar daripada dunia ini. Dan mudah-mudahan insyaallah berkat Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan Nabi ketika kita dalam sakaratil maut untuk membantu kita husnul khatimah. Ketika dalam kubur semua orang jauh daripada kita, semua orang sudah pulang ke rumah masing-masing, mudah-mudahan Allah hadirkan Nabi Muhammad untuk membantu kita bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Dan nanti di hari kiamat ketika banyak yang menuntut kepada kita, ketika kita banyak dosa, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Nabi. Nabi ridha kepada kita, senang dengan kita, akhirnya mendapatkan syafaat Nabi, masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Saya tuntut mengucapkan la ilaha illallah ya. Saya tuntut mengucapkan la ilaha illallah. Ucapkan dengan kalimat yang tulus, ikhlas, berharap la ilaha illallah tidak dicabut dari kita. Mudah-mudahan insya Allah lisan kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita sebagai tanda kita husnul khatimah insya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.